Cirebon yang saya hormati, serta siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita telah sampai di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan karakter melalui pesantren kilat daring. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang patut kita tiru ucapannya, kita tiru perbuatannya, dan kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum narasumber kita ini memberikan tausiah atau mengisi pesantren kilat daring, sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu dari narasumber kita kali ini, yaitu perkenalkan. Di sebelah saya namanya Bapak Kiai Haji Eno Sumarno SPDI, lahir di Kuningan 9 Februari 1978. Alamat Dudun Pondok Pesantren Desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Sekolah SD di Kalijaga Caracas, SMP Al-Mutawali Cilimus, SMU Negeri 1 Cilimus, Stain Cirebon yang sekarang berubah menjadi YIN Cirebon, Miftahul Huda Tasikmalaya, dan pengalaman mengajar di SMP 2 Cilimus, SMK Ligarjati, MTS Al-Mutawali, SMP dan SMA itu Jalaksana, SMK Budi Bakti Mandirancan sampai sekarang, dan pengasuh pada pesantren Riyadus Shalihin Mandirancan. Moto beliau, hadapi hidup ini dengan penuh kesabaran dan qanaah. Kebahagiaan hidup akan tergapai dengan hablum minallah dan hablum minannas. Jadilah anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Itu moto beliau. Baik, sebelum kita mulai, Pak Haji, saya ingin kasih pantun dulu untuk Pak Haji, karena dari Kuningan ini udah jauh-jauh datang ke sini. Saya kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke Tanah Abang, ulangnya beli rambutan. Kami ucapkan selamat datang. Mohon Pak Haji berkenan memberikan penjelasan. Baik Pak Haji, alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan pendidikan karakter melalui pesantren kilat daring dengan tema membentuk generasi muda Islam yang cerdas dan berkarakter mulia di era milenial. Dan khusus narasumber kita pagi hari ini yaitu Bapak Kiai Haji Eno Sumarno. Di sini akan mengambil memberikan tema dengan judul Adab Siswa Terhadap Guru atau Adab Murid Terhadap Guru. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan materi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Wahidin, yang saya hormati Bapak Dewan Guru dan Ibu Dewan Guru beserta anak-anakku sekalian yang kita banggakan karena beliau, anak-anak kita adalah penerus perjuangan kita semuanya yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan, melanjutkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa terus dapat, dan kita semua juga terus dapat bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendapatkan berkah, sehingga ilmu tersebut dapat menyelamatkan kita di dunia, bahkan menjadikan penyelamat kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus anak-anakku sekalian, ya, di dalam pembelajaran atau pendidikan karakter yang sekarang ini, yang insya Allah akan dibahas tentang bagaimana azab seorang murid terhadap seorang guru atau terhadap guru. Maka disinilah kita senantiasa mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terkhusus tentang adab ini, sopan santun, tingkah laku kita. Karena adab ini dalam segalanya, adab ini dalam segalanya. Rasulullah SAW bahkan diutus ke muka bumi ini, tiada lain, sungguh aku diutus, kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga akhlak ini adalah hal yang utama di dalam segalanya. Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dalam segalanya. Akhlak ketika kita diantaranya di rumah, akhlak ketika kita di sekolah, akhlak ketika kita tidur, akhlak ketika kita makan, akhlak atau adab ketika kita diantaranya bagaimana dengan sesama. Sehingga secara memang garis besar tentang adab ini, diantaranya akhlak atau akhlak ini ada akhlak karimah, ada akhlak mazmumah, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, yang tentang kita bahas terkhusus adalah tentang adab kita terhadap guru. Bagaimana sopan santun kita terhadap guru. Dikarenakan kita semuanya terkhusus diingatkan di dalam salah satu kitab Ta'lim, diingatkan kepada kita, iklamu, ketahuilah, anna thalibal ilmi, sesungguhnya terkhusus untuk orang yang mencari ilmu, ya, bahwa pelajar kita untuk mencari ilmu ataupun siapapun yang belajar, namanya belajar, kita semuanya kewajiban kita adalah thalabul ilmi, tidak terbatas untuk diantaranya anak-anak, tapi siapapun kita, ketika kita belajar, maka di sanalah kita sebagai pelajar itu pasti kita ada guru yang kita akan diantaranya dengarkan nasihatnya, yang akan kita diantara cerna ilmunya. Sehingga disinilah ada seorang murid terhadap guru. Sehingga i'lam anna thalabal ilmi, ketahuilah diantaranya bahwa pelajar atau orang yang mencari ilmu itu la yanalul ilma, tidak akan diantaranya mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, bahkan tidak juga akan mendapatkan manfaat daripada ilmu yang didapat. Diantaranya illa, kecuali bitaqdimi ilmi, dia
takdim, di antaranya mengagungkan, dia menghormati. Pertama adalah menghormati ilmu tersebut, di antaranya wa ahlihi, ya, dan menghormati ahlinya ilmu. Siapa ahlinya ilmu itu? Tiada lain adalah guru, ustaz yang mengajarkan kita dimanapun. Ustaz yang pertama tiada lain di antara kita adalah orang tua kita, karena dia tarbiyatul madrasatul aula. Pertama, pendidikan pertama tiada lain dari orang tua kita. Maka dia adalah guru kita yang wajib kita hormati, yang wajib kita senantiasa kita takdimi, agungkan. Di antaranya ilmunya, kemudian yang kedua ahlinya, orang yang memiliki ilmunya, yakni guru-guru kita. Kemudian wa ta'dimin, ustaz tadi, ustaznya guru, senantiasa kita ta'dimi, kita agungkan, ya, kita senantiasa tawadhu dengan guru kita, wa tawakkirihi, dan setelah itu di antara memuliakan beliau, memuliakan guru kita. Nah, disinilah ternyata kita tidak hanya di antaranya memiliki ilmu, akan tetapi kita harus yang pertama sebelum bahkan di antaranya ba'da ilmu itu adalah adab. Bagaimana kita menghormati, bagaimana kita beradab, bagaimana kita sopan santun ketika kita kepada guru kita. Sehingga tadi yang disampaikan la yanalul ilmi, kalau kita tidak ada hormat kepada guru, kalau kita tidak ada adab terhadap guru, tidak mengagungkan guru, maka tidak akan didapatkan ilmu tersebut dan tidak akan ada manfaat. Mungkin hanya sebatas informasi kepada kita, tapi tidak ada manfaat lebih dari itu, tidak ada keberkahan dari itu. Sehingga kita wajib untuk senantiasa takdim, hormat kepada guru-guru kita, siapapun itu yang mengajar kita, dimanapun, waktu SD mungkin, waktu SMP, bahkan guru-guru kita yang telah kita mungkin secara ininya lewati, yang TPA, yang ketika ngajar kita alif, ba, ta, sa, sehingga kita bisa ngaji Quran ini, tetap kita harus takdim, hormat, tawadhu terhadap guru-guru kita di antaranya. Sehingga ketika tadi sudah kita sampaikan bahwa kita menghormati, takdim terhadap ulama, terhadap guru. Kalau ulama lebih cenderung kepada yang ahli dalam bidang agama, ya. Ustaz, guru-guru kita umumnya, maka kita senantiasa mentakdimi beliau, menghormati beliau, supaya ilmu kita bisa bermanfaat, ilmu kita bisa berkah bagi kehidupan kita. Sehingga belajarlah adab, ya. Dalam sebuah keterangan Imam Malik berkata, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Belajarlah adab sebelum belajar, diantaranya belajar tentang ilmu tersebut. Bahkan sehingga dengan adab tersebut engkau insya Allah akan memahami ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, ya. Diantaranya pernah kita tahu, pernah kita mungkin mendengar, subhanallah, misalnya dalam kehidupan kita ada pernah orang yang menjumpai orang yang pintar, ya, nah? Pintar dia dalam ilmu-ilmunya pintar, tapi naudzubillah, tapi dia ketika pintarnya itu dia sombong, kemudian dia tidak takdim, hormat kepada guru dan sebagainya, ya. Cerdas sih cerdas, tapi subhanallah tidak ada adab kepada guru. Nah, dengan perilaku ini, adab tersebut, maka kita yakin, ya, pandainya itu tidak menjadikan adab, ya. Sehingga ada orang yang diantaranya dikatakan ada orang yang diantaranya berilmu. Kalau orang-orang beradab itu pasti berilmu, tapi ketika orang berilmu belum tentu beradab. Nah, kembali, ketika ada orang kadang berilmu, ya, orang beradab itu pasti berilmu. Tapi terkadang ada orang yang berilmu tapi dia tidak memiliki adab, tidak memiliki diantaranya adab terhadap ilmu,
adab terhadap guru yang ada, maka disinilah kewajiban kita harus belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar tentang ilmu, sehingga ilmu yang didapatkan ada manfaat, ilmu yang diajarkan akan menjadikan kita penuh dengan keberkahan. Apa adab terhadap guru? Yang senantiasa adab ini adalah qaulan wa fi'lan. Ya, qaulan itu ucapannya ya harus baik, ya, adabnya. Kemudian fi'lan perbuatannya juga. Seandainya dalam qaulan ucapannya dia senantiasa berbicaranya dengan sopan santun. Bahkan di dalam ta'lim dikatakan ketika seorang guru lagi menerangkan sesuatu, ya, kita jangan berbicara terlebih dahulu atau kita jangan bertanya terlebih dahulu sebelum diberikan di antara waktu oleh guru. Itulah sebagian daripada adab hormat kita dengan perilaku kita. Oh, biarkan guru tersebut, biarkan ustaz tersebut menyampaikan materinya sampai selesai. Ketika itu maka kita izin baru. Ya ustaz, saya mau bertanya tentang ini. Bolehkah saya bertanya ya ustaz? Ketika ustaznya membolehkan, maka insya Allah itu salah satu takdim dalam perbuatan kita, dalam sikap kita. Bagaimana takdim dalam qaulan ucapan? Maka mengucapkan, berkata dengan kata-kata yang sopan, yang santun, yang sopan, sehingga akan menjadikan di sanalah ilmu bagi kita ternyata akan menjadikan ilmu yang baik bagi kita. Duduknya yang baik. Ketika guru menerangkan, kita senantiasa sebagai seorang murid bagaimana duduk yang diantaranya sopan santun, tidak kalau bahasa ini tidak menjeleneh kemana, sehingga membuat perilaku yang tidak baik terhadap guru kita ketika guru kita menerangkan. Begitu juga senantiasa kita mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh guru secara utuh, secara keseluruhan. Karena ketika tidak utuh akan terjadi sesuatu yang beda nanti dengan yang lain. Diibaratkan ada seorang guru ketika menerangkan ke A ke B, si A ini ternyata ngantuk setengahnya, yang si B full, yang di sini akan menjadikan nanti pemahamannya yang sepihak atau dalam arti tidak utuh. Nah gitu. Di lain itu setelah pembelajaran selesai, setelah diantaranya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, ketika oleh guru dipersilakan untuk bertanya, baru kita mungkin bertanya dengan tadi qaulan ucapan yang baik, dengan sikap yang baik. Dan ada diantaranya keterangan yang lain, ternyata ketika adab murid terhadap guru itu yang pertama tiada lain adalah yabda'u bis-salam, ucapkan salam. Ketika kita mau belajar assalamualaikum ya ustaz, kalau kita di sekolah mungkin ya kadang mari kita ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehingga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah bagian daripada doa kepada guru. Guru juga mendoakan kepada kita sehingga insyaallah kesejahteraan, keberkahan Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah, kasih sayang Allah akan turunkan. Ya, diawali dengan membaca dengan ucapan assalamualaikum. Di balik itu di dalam Imam Al-Ghazali diterangkan selain dia mendahului dengan berunjuk salam kepada guru kita, dia tidak berbicara di depan guru ketika guru lagi mengerjakan hampir sepadan dengan yang tadi, yang keterangan yang tadi. Kemudian di sana ketika ada perbedaan pemahaman dalam arti ketika ada keterangan ternyata dari ustaz ini dia menerangkan yang A, kemudian kita paham ada yang paham yang B dan sebagainya, maka tidak serta-merta untuk langsung kita mengemukakan atau mencaci maki dengan benar. Takdimlah kepada seorang guru, takdimlah kepada guru-guru kita, sehingga ilmu yang didapatkan nanti akan bernilai berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah seandainya selesai pembelajaran, setelah diantara taklim diberikan, kemudian tak lupa kita doakan. Senantiasa kita mendoakan guru kita, semoga guru kita diberikan panjang umur, ilmunya bermanfaat, dan itu kembali
kepada kita selaku murid, maka insya Allah ilmu itu akan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita. Ternyata bukan banyaknya ilmu, tapi keberkahan ilmu tersebut. Terkadang banyak ilmu tapi tidak berkah, maka centang perenang yang ada. Karena apa? Tidak ada di antara keberkahan dari ilmu yang ada. Tapi ketika ilmu itu, apalagi banyak ilmu tersebut, mendapatkan ridho dari guru-guru kita, ikhlas guru kita mengajarkannya, dan kita juga ikhlas menerimanya, dalam arti di sini dengan tawadu, dengan hormat. Kalau bahasa Sunda itu namanya ada asal. Ya. Kalau kita di pondok-pondok itu subhanallah, ke guru itu kadang sesuatu yang subhanallah bukan kita terlalu mengagungkan apa, tetapi saking kita memuliakannya. Kita jalan saja, kalau ada guru hormatnya luar biasa. Seperti mungkin kita dulu waktu kita usia ya Pak Arianto, waktu dulu kalau dengan guru itu takutnya bukan takut karena apa? Takut itu karena dia segan dengan guru. Takut diantaranya kita menyakiti hati guru, jadi kita hormatnya luar biasa. Mau papasan itu juga hormatnya subhanallah luar biasa. Subhanallah, punten ibu, punten bapak, dan sebagainya. Itulah takdim kita sebagai murid kepada guru yang senantiasa memberikan ilmu pencerahan kepada kita. Sehingga ketika selesai kita mungkin belajar, kemudian kita diantaranya berada di luar dan sebagainya, kita juga ketika menyampaikan, kita akan menyampaikannya dengan adab yang baik, dan nanti akan menghasilkan murid-murid yang berakhlakul karimah. Disinilah karakter yang harus kita bangun daripada seorang murid yang bagaimana adab terhadap gurunya. Sebagai seorang murid yang harus menghormati gurunya dimanapun, kapanpun. Walaupun Pak Ustadz bagaimana kalau saja dia udah tidak mengajar dengan kita? Awas, jangan ada itu adalah bekas guru. Nauzubillah. Jangan sampai terlontar begitu. Itu tetap adalah, kalau ada siapa itu? Itu adalah guru kita. Karena apa? Kita bisa begini karena guru. Ketika kemarin hari PGRI-nya kita tahu semuanya diantaranya. Guru itu diantaranya subhanallah super dalam segala, dalam arti kadang bisanya ada presiden, bisanya ada segala. Itu adalah tiada lain berkah guru-guru kita. Kita tak bisa apa-apa kalau tanpa guru kita. Rasulullah sampai sampaikan al ulama warasatul anbiya. Ulama, terkhusus ini ahli agama, guru-guru kita tiada lain itu adalah penerus. Al ulama warasatul anbiya, penerus daripada para nabi yang senantiasa harus kita agungkan, kita muliakan di antara kehidupan kita. Karena kita bisa begini, bahkan kita bisa beribadah secara ininya, bahkan bisa kita di antara bekerja apapun, itu adalah berkah daripada ilmu yang guru-guru kita sampaikan kepada kita dan kita amalkan, sehingga mudah-mudahan senantiasa ilmu itu yang diamalkan, yang dikerjakan, yang apapun, maka akan ngalir. Maka seorang guru itu termasuk di dalam diantaranya al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang diantaranya akan mengalir. Idamatul insan atau idamatul ibnu Adam in qata'a illa min salasin. 3 hal yang terputus ketika seorang diantaranya Adam atau insan meninggal dunia, maka illa terkecuali, teristisna, terkecuali 3 ini yang akan ngalir terus, ya dalam shadaqatun jariyatun. Kemudian yang kedua, au ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Guru-guru kita mengajarkan terus, maka walaupun dia telah meninggal dunia, maka akan ngalir terus amalannya. Subhanallah, betapa mulianya seorang ustaz guru, sehingga ketika kita kadang berdoa terus untuk guru-guru kita, ya Allah ampuni kami, ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni diantaranya kaum muslimin wal muslimat, dan ampuni diantara orang-orang yang telah berbuat pada kami. Maka dia akan terus mengalir doa-doa kebaikan, dan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa mendapatkan limpahan anugerah nikmat dari ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sementara mungkin itu yang dapat disampaikan sebagai materi adab terhadap murid terhadap guru kita. Mudah-mudahan kita senantiasa
diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia, bahkan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang akan menjadikan kebahagiaan hidup kita, karena dengan ilmu orang akan di antara hidupnya akan dimudahkan dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sementara yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Kiai Haji Sumarno sendiri yang telah memberikan tausiahnya mengenai adab siswa terhadap guru. Kalau tadi kita perhatikan bersama, ternyata keberkahan ilmu itu tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita itu beradab kepada guru. Salah satunya yaitu menghormati guru itu dari ucapan kita. Ucapan kita sopan santun, lemah lembut, dan perbuatan yang kita lakukan terhadap guru juga salah satu itu berkah dari nanti ilmu yang akan kita dapat. Terus tadi juga materi kita dan narasumber kita mengatakan bahwa orang beradab itu dia pasti berilmu, tetapi orang yang berilmu itu belum tentu dia beradab. Buktinya sekarang banyak sekali terjadi orang yang ilmunya tinggi sampai gelarnya S1, S2, S3, tetapi hidupnya malah tidak awal. Tapi kita saksikan banyak orang yang tidak bergelar, tetapi karena dia beradab kepada guru, akhirnya dia mengalami kesuksesan di dunia dan akhirat. Mungkin dari penjelasan narasumber kita yaitu Bapak Kiai Haji Sumarno SPDI, ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan oleh anak-anak semua, siswa-siswi Sentawahid Kota Cirebon yang bertanya, silahkan saya beri waktu dari sekarang. Silahkan sebutkan nama dan dari jurusannya apa, setelah itu baru bertanya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Anak-anak? Ya, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustaz, perkenalkan nama saya Supriyanto. Saya dari RPL 1 kelas 10. Saya izin bertanya, seperti apa sih sikap tawadu itu? Lalu bagaimana sikap tawadu yang harus diterapkan oleh pelajar kepada guru? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini perwakilan dari RPL kelas 10. Oke, ini masih kelas 10, berarti masih peralihan dari SMP ke SMA. Tetapi pertanyaannya Masya Allah. Ini bertanya mengenai bagaimana sih sikap tawadu kita kepada seorang guru. Bagaimana? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi, kita mesti memiliki sifat atau adab terhadap guru. Yang salah satunya adalah bagaimana kita memiliki sifat tawadu. Ya, tawadu di sini adalah rendah hati, tidak sombong. Kalau secara ini, walaupun mungkin seandainya begini, ketika seorang guru lagi menerangkan, kita sudah tahu bahwa yang itu yang diterangkan, ya, yang diterangkan itu kita sudah tahu itu diterangkan. Walaupun kita sudah tahu, maka tetap kita tawadhu dengan itu semua. Kita perhatikan yang disampaikan oleh guru. Kita perhatikan, kita hormati apa yang disampaikan oleh guru. Walaupun sebenarnya yang itu sudah tidak paham. Itu sikap tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Kita diantaranya
Kalau Sunda itu DP hendak asor, untuk sombong dan congkak lah. Walaupun kita diantaranya sudah tahu dengan hal itu. Yang kedua, bisa dengan sikap. Sikapnya bagaimana kita menghormati guru tersebut. Yang ketika kita duduknya, cara duduknya, itu juga bagian daripada tawadhu dengan fi'lan, dalam arti dengan perbuatan kita. Kemudian kita tidak ngobrol ke sebelah ketika guru lagi menerangkan. Kalau bahasa kita, kalau ada yang ngobrol ke sebelah dan juga ketika ada yang menerangkan, ketika kita lagi menerangkan, ada yang ngobrol, kan kita juga merasa tersinggung. Maka itu juga dalam satu sikap bagaimana kita tawadhu terhadap guru. Jadi fokuslah kepada guru sementara untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Tadi tidak sombong. Kemudian yang kedua dalam sikap. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa diantaranya menghormati. Dan dalam arti ada di dalam sebuah keterangan itu, bahkan ketika tawadhu ini, maaf ya, ketika mungkin guru tempatnya, seandainya ada tempat guru di sebelah sana, maka kita saking takdimnya kita, hormatnya kita, tawadhunya kita tidak menempati tempatnya terkecuali ketika kita mendapatkan izin dari beliau. Jadi sikap, kemudian hati kita, kemudian perilaku kita senantiasa tawadhu, rendah hati, senantiasa kita memuliakan, mengagungkan. Ketika mengagungkan orang lain, kan kita merasa berada di bawah, dalam arti kita mengagungkan guru kita demi diantaranya untuk mendapatkan kita keberkahan daripada ilmu tersebut. Itu diantaranya sifat tawadhu. Karena ketika ketawadhuan seorang murid terhadap guru itu adalah sebuah kemuliaan. Subhanallah. Tawadhunya seorang murid terhadap guru sebuah kemuliaan. Ya. Kemudian nanti insya Allah dia akan menjadikan murid yang kedepannya mendapatkan akhlakul karimah yang baik, insya Allah. Itu diantaranya. Bahkan Rasulullah pernah sampaikan, pelajarilah ilmu dengan sikap dan tawadhu. Inilah yang disampaikan, pelajari ilmu dengan sikap yang baik dan dengan ketawadhuanmu terhadap orang yang memberikan ilmu tersebut. Ya, itu yang Anda yang tadi dari mudah-mudahan yang bisa mendapatkan pencerahan dengan jawaban tersebut ya. Dan kita senantiasa menjadikan murid yang senantiasa bisa tawadhu terhadap guru, menjadikan keberkahan ilmu yang kita dapatkan insyaallah. Subhanallah. Terima kasih kepada Haji Sumarno. Tadi telah menjelaskan pertanyaan pertama, itu seperti apakah sikap tawadhu seorang pelajar terhadap guru. Dan Masya Allah, ternyata ketawadhuan seorang murid terhadap guru itu adalah suatu kemuliaan yang luar biasa, yang nanti kembali kepada keberkahan ilmu yang didapat. Dengan sikap dan tawadhuan murid terhadap gurunya, tidak sombong, sikap selalu menghormati, baik dan lain sebagainya, memuliakan gurunya, subhanallah, ternyata nanti bisa menjadikan ilmu yang didapat oleh seorang murid itu berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sudah jelas kalau sudah berkah, sudah jelas nanti hidupnya akan senantiasa bahagia. Jadi akan Allah berikan tambahan kebaikan dalam Akan Allah berikan tambahan kebaikan. Ilmu yang berkah, usia yang berkah, kemudian kehidupan yang berkah, subhanallah, akan Allah berikan ziyadatul khair, kebaikan dalam segalanya. Tambah kebaikan. Masya Allah. Baik, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya dari siswa-siswa. Angkat berikan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustin dari kelas 11 AKL 2. Sebenarnya, Pak. Iya, Bagaimana adab seorang pelajar terhadap guru yang sedang menerangkan? bagaimana? Bagaimana? Adab seorang
seorang pelajar terhadap guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Baik, Saudara Lina Justin ya, dari perwakilan dari kelas 11 AK 11 AK 2. Ini menanyakan mengenai bagaimana etika atau adab atau pelajar ketika ketika guru sedang menerangkan atau ketika menimba ilmu dengan guru. Jadi adabnya atau etika pelajar itu bagaimana Pak Tei ketika ada guru yang sedang menerangkan atau ketika menimba ilmu dengan seorang guru? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini memang kadang terjadi ya. Ketika seorang guru lagi menerangkan suatu materi ya, maka terkadang ada hal-hal yang memang tidak diinginkan ya. Disinilah memang kita harus ada apa aja diantaranya. Yang pertama, satu adalah simak dengan baik apa yang disampaikan oleh guru tersebut, wal awal wal akhir, dari awal hingga akhir sampai dengan akhirnya. Simak dengan baik dengan sikap kita, seperti kita ibarat hujan itu kita menadah, sehingga tadahan itu akan didapat air itu. Kalau ilmu itu kita siap-siap ditransfer oleh guru tersebut, dan kita siap-siap dengan sesama mungkin menerima apa yang disampaikan oleh guru tersebut untuk materi yang sekarang ini, sehingga nanti ini materinya ini. Yang kedua yang tidak boleh ternyata ketika menyela itu ketika guru lagi menerangkan, kemudian kita berbicara, di balik itu tanpa ada kita memohon izin terlebih dahulu, tanpa kita diantaranya memohon kepada guru untuk menanyakan sesuatu atau lain sebagainya. Sehingga disinilah perlu diantaranya ada ketika seorang murid bertanya kepada guru. Kapan itu? Satu, ketika sudah selesai materi. Kemudian dia memohon kepada guru untuk bolehkah kami bertanya atau ada yang kamu tanyakan. Ketika diizinkan baru. Yang kedua, ketika diantaranya belum selesai kita bertanya, maka dimungkinkan kita belum keseluruhan ilmu yang didapat, sehingga pemahaman kita baru setengah, kita langsung bertanya, padahal nanti di balik itu kadang sudah ada jawabannya, sehingga selesaikan dulu permasalahan. Kalau seandainya materinya sudah selesai, ternyata masih ada yang harus kita pertanyakan ya, maka disilakan kita untuk bertanya. Jangan menyela di pertengahan ketika guru itu lagi menerangkan ya. Sehingga insya Allah satu akan utuh yang ilmu yang kita dapat. Yang kedua, tidak diantaranya menjadikan kita tidak beradab kepada guru ketika kita menyela di pertengahan. Karena guru akan menerangkan secara keseluruhan, dan bahkan menjadikan diantaranya materi itu kadang dianggap terputus. Nah, kita satu dan itu sementara yang bisa disampaikan. Bagaimana tadi pertanyaannya adalah ada sikap belajar ketika guru lagi menerangkan. Jadi tidak boleh menyela di pertengahan, dan kalaupun sudah selesai diantaranya kita tetap memohon diantaranya bolehkan guru terima kasih atas ilmu yang disampaikan, cuman kami ada yang akan kami tanyakan. Jadi permohonan dulu, sehingga ketika guru dibolehkan, kata Ustaz dibolehkan, maka baru kita memulai untuk menanyakan tersebut. Insyaallah etika yang sangat benar seperti itu yang Rasulullah sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Sumarno atas penjelasannya dari pertanyaan yang mengenai adab atau etika pelajar ketika guru sedang menerangkan. Yang pertama, kalau tadi kita bisa simak itu penjelasan dari Pak Kiai Haji Sumarno SPDI, adab atau etika pelajar ketika guru sedang menerangkan. Yang pertama itu simak baik-baik apa yang sedang dijelaskan oleh seorang guru tersebut dengan sikap kita dari awal sampai akhir. Artinya apa?
Yang kedua, jangan sampai menyela kecuali atas izin guru ketika bertanya atau ketika guru belum selesai menerangkan dan lain sebagainya. Di sini kita jangan sampai menyela kecuali atas izin dari guru. Dan ada etika pelajar ini kalau diterapkan di lingkungan pendidikan, bukan hanya di pondok pesantren saja, tetapi di sekolah-sekolah yang notabene bukan sekolah yang keagamaan, insya Allah ini ilmu yang akan didapat itu berkah sekali, berkah bagian dunia dan akhirat. Baik, itu yang kedua. Ada lagi dari siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon. Yang ketiga, pertanyaan terakhir barangkali. Ya, sebutkan nama. Ya, silakan dipakai itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hidayah dari kelas 11 ATKP 3. Izin bertanya Bapak, kalau mengapa kita harus tetap bersikap rendah hati dan menghormati guru meskipun kita sudah tidak diajar lagi oleh guru tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Saudara Anissa Nur Hidayah, kelas 11 OTKP 3. Ini dia menanyakan mengapa kita itu harus tetap rendah hati dan menghormati guru walaupun kita tidak lagi diajar oleh guru tersebut. Misalnya sudah lulus sekolah, tetapi kita kenapa masih harus hormat kepada guru tersebut? Sebagaimana tadi pertanyaan yang sangat bagus. Terkadang kita namanya hormat itu kepada guru yang lagi mengajar kita, sedangkan guru yang telah mengajar kita, atau mungkin kalau ini di rumah kita atau di kampung kita yang ngajarin TPA, yang ngajarin ngaji Quran, atau yang mengajari SD mungkin ya, yang telah kita lulus dari sana. Terkadang kita melupakan itu semua. Kenapa sebenarnya tadi sampai harus tetap? Karena subhanallah, bukankah ilmu yang telah diajarkan kita bisa baca ini adalah dari berbagai guru yang ada, yang waktu SD mungkin kita sekarang bisa baca karena guru waktu kecil kita, SD kita, TPA kita bisa baca Quran dan sebagainya. Maka untuk mendapatkan terus keberkahan daripada ilmu tersebut, kewajiban kita tak terbatas guru itu masih mengajar atau tidak, tak terbatas guru itu masih ketemu atau tidak, tak terbatas diantaranya guru itu masih diantaranya eksis di sekolah atau tidak. Akan tetapi ketika itu adalah pernah terkhusus mengajarkan kepada kita, pernah memberikan ilmu kepada kita, maka dia adalah tetap guru kita. Satu. Yang kedua, ketika di materi pernah disampaikan, tidak ada namanya bekas guru, ya, tidak ada namanya bekas guru. Mantan guru itu mantan guru saya, jangan gitu. Itu karena udah itu guru mantan guru saya tidak ada. Akan tetapi dia tetap adalah guru kita. Dia adalah yang memberikan ilmu kepada kita. Dia yang senantiasa memberikan pengenalan kepada kita. Kita bisa begini karena beliau, kita bisa ini karena beliau. Sehingga kewajiban kita terus memuliakan guru, mendoakan bahkan guru-guru kita yang telah tiada, yang telah ya. Sehingga alim ulama suka terus diantaranya mendoakan dengan membaca suratul Fatihah pada guru-guru kita, ya. Seandainya mendoakan yang guru-guru yang telah meninggal, yang masih ada, yang telah tiada dan sebagainya, untuk keberkahan beliau diantaranya membacakan suratul Fatihah, membacakan diantaranya doa untuk beliau semuanya, supaya diantaranya ilmu yang kita dapatkan ini ada nilai berkah. Bukankah tadi setelah disampaikan tidak akan bermanfaat ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaatnya ketika dia tidak takdim terhadap ilmu dan terhadap yang ahli ilmu adalah ahli guru-guru kita. Sehingga pada guru-guru kita walaupun sudah tidak mengajar lagi, tetap kewajiban kita
untuk takdim, tawadhu, menghormati beliau dimanapun apapun. Apalagi kalau kita ketemuan, ya, kita berjalan ketemu dengan guru kita yang dulu ngajar SMP. Assalamualaikum Pak, terima kasih Pak atas ininya. Subhanallah. Ya, sehingga nanti kita akan menjadikan diantaranya senantiasa diri kita berakhlak mulia, ya, berakhlak. Kemudian apa yang ilmu yang diberikan kepada kita juga akan bernilai tambah ziyadah berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada kisah yang orang senantiasa dia hormat kepada guru dan sebagainya. Ya subhanallah. Tapi dia dalam belajarnya biasa-biasa saja. Tapi karena hormatnya, taklimnya kepada guru, apapun yang disampaikan guru dia nurutinnya. Selama di antaranya kebaikan itu semua dia nurutin dan sebagainya. Padahal ketika dia belajar di pondok itu biasa-biasa saja. Tapi keberkahan ilmunya subhanallah. Saya sampai salut ketika itu ada teman yang subhanallah sampai sekarang itu ketemu dia di Makkah Mukarramah. Dia sekarang menjadi seorang yang berhasil di sana. Kata dia, inilah mungkin saya keberkahan ilmu yang dari guru saya ketika saya diantaranya belajar takdim benar-benar kepada guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan murid ketika diantara kita belajar, dijadikan kita senantiasa hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Dalam satu sisi adalah kita takdim terhadap guru-guru kita, apa yang telah disampaikan kepada kita, baik dengan sikap, ucapan, dan dengan perilaku kita untuk senantiasa kita menghormati guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang dapat disampaikan untuk jawabannya dari Anda dan Nisa ya. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Anas Muhammad Sri atas jawabannya. Dari pertanyaan dari Anissa Nurhidayah kelas 11 OTKP 3 yang bertanya, mengapa kita harus tetap rendah hati dan menghormati guru meski sudah tidak lagi diajar olehnya. Tadi dikatakan oleh Bapak Kiai Haji Anas Muhammad Sri oleh pemateri kita bahwa tidak ada mantan guru. Mantan istri ada, mantan pacar ada, mantan mertua ada, tapi katanya nggak ada mantan guru atau bekas guru. Itu tidak ada. Dalam itu berarti kesuksesan yang diraih oleh para pelajar sekarang nanti setelah lulus itu berkat jasa. Jadi presiden itu berkat guru yang telah ngajar, walaupun dia tidak diajar di SMA, tidak diajar di perkuliahan, cuman hanya guru SD misalnya. Tetapi walaupun tidak mengajar sampai ke jenjang berikutnya, berkat kesuksesan dia jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, dari pengusaha sukses itu berkat jasa guru SD dulu atau guru TK dia, guru ngajinya dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, tidak ada mantan guru apapun yang mengajar kita dua kecil atau apapun itu wajib kita hormati sampai kapanpun dan dimanapun. Nah ini wajib terakhir, kalau ada guru yang tidak kita sukai atau menyebalkan, ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh siswa-siswa SMK ini? Kalau ada guru yang menyebalkan, tapi kita nggak senang gitu dengan guru tersebut, itu gimana? Nah. Disinilah taklimnya seorang murid kepada guru. Karena mohon maaf, namanya guru itu ya ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, ada yang menurut kita ya kelebihannya dia, kekurangannya dia. Maka kekurangannya dia tetap kita harus diantaranya kalau bisa tutupi. Kita nggak senang dengan pelajaran ini. Bagaimana taklim kita, hormat kita tetap pada guru. Bagaimana supaya dia merasa tetap kita menghormati beliau. Artinya ketidaksenangan itulah yang jangan sampai menjadikan hati kita menjadi tidak senang dengan guru, dengan akhlak yang tidak baik terhadap guru. Dan tidak harusnya kita tidak menyenangi di antara seorang guru apapun.
Akan tetapi kalaupun ada, maaf, karena namanya guru juga manusia, ada kekurangannya. Mungkin ya, ada mungkin, oh ini yang tidak senangi dan sebagainya, cukuplah sampai kita dan kita tutupi aib tersebut untuk tidak kita ombarkan kepada yang lain. Itulah taklimnya seorang murid kepada guru. Ketika ada guru kita kekurangan ini, oh iya, berarti kita tidak harus membukakan aib beliau, atau kita dengan serta-merta kita, saya tidak senang dengan guru ini, dengan kita mencari perhatian supaya guru tersebut marah atau lain sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seorang pelajar, seorang di antara murid yang senantiasa dia tahu ada, maka tetap dia menjunjung tinggi bagaimana supaya dia tetap menghormati guru dan dia tetap di antaranya tidak melukai hati guru tersebut. Ya. Kita tidak senang dengan pelajaran ini dan sebagainya, atau guru tersebut dan sebagainya, tetap kita hadapi dengan sikap tawadhu tadi. Ya. Satu, jangan sombong. Yang kedua, tetap kita rendah hati kita. Yang ketiga, muliakan tetap guru kita seapapun dia di antaranya, sehingga akan tetap, siapa tahu nanti kadang kita nggak senang dengan pelajaran ini, ternyata ketika keluar dari sekolah ini ternyata kita masuk jurusan itu, yang kerja seandainya di A lah, A itu nggak senang saya jurusan ini, ternyata yang B ini yang dia pelajari B ternyata dia masuknya. Kenapa kamu masuk A? Nggak tahu, saya kok bisa pindah ke sini dan sebagainya. Siapa tahu yang tadinya dibenci justru disenangi nanti, ya kan? Belum tentu. Oleh sebab itu tetap ketika ada yang tadi yang mengatakan, ketika kita tidak senang dengan seorang guru juga manusia, ada kekurangan, tapi tetap kita bagaimana kita hormat pada guru dengan tetap menutupi aib-aib guru tersebut. Insya Allah akan menjadi mulia kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Masya Allah. Ini untuk siswa-siswa yang tahu ini Kota Cirebon. Barangkali ada yang tidak senengin guru-gurunya ya. Ada guru yang galak, ada guru yang macam-macam. Itu kata Pak Kiai Haji Sumano tadi, tetap tutupi aib guru tersebut. Jangan bilang-bilang keburukannya ke teman-temannya, jangan ceritakan keburukannya dan lain sebagainya. Tetap kita tawadhu dan muliakan guru tersebut, karena bisa jadi setelah lulus nanti kok malah kita berkecimpung di yang tidak kita senangi tersebut, malah kita masuknya ke sini, malah jadi berkah buat. Contoh, kita tidak suka dengan akuntansi, kok malah kerjanya jadi akuntan. Itu berkah dari menutupi aib guru, tawadhu kepada guru dan memuliakan guru. Terkadang karakter daripada guru-guru kan beda-beda. Ada yang kadang keras, ya kan? Ada yang guru kita yang lemah lembut. Ada ini semua, ini ada kebaikan. Lihat Umar bin Khattab, Abu Bakar dengan kecerdasannya luar biasa, Umar bin Khattab dengan ketegasannya, Ali bin Ali Thalib seorang pemuda yang luar biasa dengan otaknya dan kepandaian, Utsman bin Affan dengan kekayaannya. Nah itu digabungkan semua maka menjadi kesatuan. Di sekolah ini kalau seandainya gurunya lemah semua, dalam arti dengan lemah lembut semua, nggak akan indah. Tapi harus ada yang memang dia dalam arti kayak Umar bin Khattab, dia harus tegas, harus begini. Nah di satu sisi nanti ketika Anda keluar, oh iya ya dulu guru saya dulu nyetret saya, harus saya sholat gini-gini, tegas gini-gini. Ternyata sekarang saya rasakan, saya ketika seandainya jadi polisi harus begini, betul ya. Nanti akan terasa hikmahnya di belakang itu. Insya Allah guru-guru semuanya dengan kelebihan dan kekurangannya, terkhusus kelebihannya masing-masing di antaranya kita taati dengan itu semuanya. Kekurangannya kita tutupi dengan itu semua, dan itu semuanya baik bagi kita, ya. Jadi ada yang gini, ada yang keras, ada yang gini. Itu semuanya adalah satu kesatuan yang indah, akan menjadikan SMK Wahidin kota ini menjadikan sekolah yang kekuatannya luar biasa dengan kebersamaan tersebut. Amin ya Allah. Amin. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Sumano SPDI. Untuk yang terakhir, barangkali Pak Haji mohon berikan pesan untuk sepatah kata lah untuk siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon dalam kegiatan pesantren kilat hari ini. Padanya kami berusaha.
Bismillahirrahmanirrahim. Terkhusus untuk anak-anakku tercinta SMK Wahidin Kota Cirebon ini yang saya banggakan. Jadilah kita senantiasa seorang murid yang tawadhu. Jadilah kita seorang murid yang memiliki sopan santun yang luar biasa, terkhusus kepada guru kita. Guru kita orang tua kita. Yang pertama, guru kita yang mengajarkan kita di sekolah, guru kita yang mengajarkan kita di lingkungan kita. Semuanya itu adalah guru-guru kita. Hormatilah dia semuanya. Kita bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan ilmu, itulah dari guru-guru kita. Maka disinilah yang wajib kita tanamkan pertama adalah beradab. Ya. Orang yang beradab, insya Allah orang tersebut berilmu. Tapi belum tentu kadang ketika orang ilmunya banyak dia beradab. Tapi ketika dia beradab pasti dia berilmu. Kenapa? Karena itu hal utama. Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah sebagaimana disampaikan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, atau adab-adab yang lain dipegang teguh oleh kita semuanya, maka akan diantaranya timbul ketentraman, kesejukan di dunia ini. Insya Allah tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka adab ini hal utama. Sebab itu maka untuk anak-anakku sekalian, mari kita senantiasa jadikan guru kita yang harus kita hormati, yang harus kita agungkan, yang harus kita tawadhu terhadapnya, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh berkah ketika kita mau tawadhu dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan terkhusus siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon ini menjadikan siswa yang soleh serta solehah. Ketika diberikan kepandaian, tapi tak lupa dengan adabnya, dengan kepandaian tersebut adabnya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang harapan setiap orang tua, anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang beradab terutama terhadap segalanya. Amin ya rabbal alamin. Bila hidayah wa taufik, itu yang dapat disampaikan. Ketika ada kebenaran dari itu semuanya, insya Allah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-benarnya, sebesar-besarnya al-fakir yang banyak kehilapan dan kethaibannya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada narasumber kami, yaitu Bapak Kiai Haji Eno Sumarno SPDI yang telah mengisi kegiatan pendidikan karakter melalui pesantren kilat daring dengan tema membentuk generasi muda Islam yang cerdas dan berkarakter mulia di era milenial, yang fokus kepada adab siswa terhadap guru. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan manfaat dari siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon dalam mengisi pesantren kilat daring. Ini saja dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.